Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 39033905 Bab 3903 Chance to Win. Bum bum. Suara gelombang retak berat demi gelombang. Landon Sen mendesak Joe, tubuh emas tak tergoyahkan ke ekstrim, tetapi efek yang diberikannya selalu terbatas bagaimanapun, cahaya pedang yang diserang menembus pertahanan. Untungnya, serangan yang diluncurkan oleh Jade Raksasa dan para beku sangat menyelesaikan serangan Gang Slayer. Sebagian besar biksu selamat, dan lebih dari selusin biksu dengan basis budidaya yang lebih lemah dihantam oleh cahaya pedang. Dibombardir menjadi bubuk dan mati di tempat kehidupan. Selain itu, banyak biksu dipengaruhi oleh energi cahaya pedang dan menderita berbagai tingkat trauma. Perlu disebutkan bahwa Liu Baimei dipukul oleh cahaya pedang, tubuhnya hancur oleh darah, dan dia pingsan di tempat. Raja Elang terkejut dan dengan cepat meraih Liu Baimei yang pingsan, dan menariknya kembali. Raungan itu berlanjut untuk waktu yang lama sebelum berangsur-angsur mereda. Setelah pukulan itu, utusan pembunuh geng berdiri kokoh dan tidak terluka. Celestial Cultivator di pihak United Army sudah jelas menunjukkan kemunduran. Seni tubuh emas Sen yang tidak tergoyahkan rusak, dan dia tidak lagi mampu menahan serangan dari skala yang sama. Sialan, kamu akan menderita jika terus bertarung seperti ini. Wajah Landon Sen hitam seperti dasar pot, dan serangan mereka tidak bisa melukai geng pembunuh suci sama sekali, dan geng pembunuh suci bisa mengancam kehidupan para biarawan dengan satu pukulan. Jika ada pukulan lain, jumlah kematian dan cedera akan lebih dari selusin orang. Jika pertarungan berlanjut seperti ini, itu hanya masalah waktu sebelum seluruh pasukan dihancurkan. Mata Landon Sen dan Kera Raja sudah menunjukkan keputusasaan. Apakah mereka benar-benar akan ditanam di sini hari ini? Raja berkepala 9 menarik napas dalam-dalam dan segera meluncurkan transmisi suara ke arah Landon Sen dan Yuan Wang, kakak dan kakak kedua. Jangan panik, kita masih memiliki kesempatan untuk menang. Wang Chuanyin bertanya, kesempatan apa? Kamu mencoba menahan utusan ini untuk adik lelaki itu, tunggu aku untuk mengorbankan busur Dewa Naga Leluhur dan menembakkannya panah. Raja berkepala 9 menjawab dengan matanya melebar. Begitu kata-kata ini keluar, Landon Sen dan Kera Raja terkejut. Jika Anda dapat menggunakan busur ilahi naga leluhur, memang mungkin untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Belum lagi membunuh utusan pembunuh geng ini, setidaknya itu bisa sangat merusak orang ini. Saudara ketiga, Anda menggunakan busur ilahi naga leluhur belum lama ini. Sekarang kurang dari setahun kemudian, jika Anda menggunakan harta ini lagi, akankah tubuh Anda dapat menahannya? Landon Sen mengertakkan gigi dan bertanya transmit. Raja berkepala 9 itu mengertakkan gigi dan berkata, pada titik kritis ini, saudara kedua tidak peduli jika saya bisa memegangnya, setidaknya saya tidak akan mati. Harga kecil ini lebih baik daripada semua orang mati bersama. Jangan ragu. Ini baik. Landon Sen tahu bahwa dia tidak punya pilihan, dan setelah melihat Raja Kera, keduanya bergegas keluar seperti bola meriam, mendekati Gang Slayer dengan kecepatan tercepat. Pilar batu panlong milik Raja Kera hancur, dan tombak emas dikorbankan. Harta karun ini dianggap sebagai harta karun abadi kelas spiritual yang tersisa. Minum. Dengan teriakan dari mulut Raja Kera, dia dengan cepat melambaikan tombaknya, dan menusuk dahi pembunuh geng dengan kekuatan matahari dan bulan. Saya pikir binatang Anda bosan hidup juga. The Gang Slayer kesal dengan provokasi berulang-ulang dari Raja Kera. Dia memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat. Saat tombak menusuk, dia mengulurkan tangan kirinya dan meraih tubuh tombak itu. Dengan ledakan teredam, tombak emas yang ditusuk oleh Raja Kera dengan semua kekuatannya ditangkap oleh Rasul Pembunuh Gang, dan itu membeku di udara secara tiba-tiba, dan ujung tombak itu tidak bisa bergerak maju sedikit jauh. Selain Sage of Gang membuat kualitas fisik menjadi sangat kuat, dan tubuh suci dari Jin Gang yang ditampilkan juga merupakan teknik Xuanxian tingkat tinggi, dan kekuatannya lebih tinggi daripada Raja Kera yang menampilkan semangat juang penuh. Binatang buas, biarkan aku mati. Mengambil keuntungan dari pengekangan sementara Raja Kera, utusan Sage Gang mengangkat pedang Tian Huang dengan tangan kanannya, wajahnya brutal, dan dia menebasnya. Pedang Tian Huang melonjak dengan cahaya yang sangat keemasan, membawa kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menebas kepala Raja Kera, kecepatannya mengejutkan. Tepat pada saat kritis ini. 100 formasi pedang penyempurnaan. Melihat bahwa Raja Kera dalam bahaya, Landon Sen, yang mengikutinya, memiliki wajah yang menakutkan dan meraung di mulutnya, tanpa ragu menampilkan kekuatan magis yang terkuat. Pedang 5 elemen Tiangang pecah, berubah menjadi cahaya pedang 5 warna seperti badai, dan menabrak pedang Tian Huang di tangan utusan pembunuh geng Sein utusan dengan kekuatan gemuruh. Boom! Suara menusuk dari suara bantingan itu seperti runtuhnya langit dan bumi, lampu pedang 5 warna yang keras bertabrakan dan terjalin, membelah dan melonjak, meledak dengan kekuatan yang kuat, dan langsung memblokir pedang Tian Huang di tangan Gang Slayer. Keagungan, dan menyapu seperti badai dahsyat, akan memenggal kepala orang bijak dikelilingi oleh misi. Pembentukan pedang.
Melihat cahaya pedang 5 warna yang mengelilinginya, Sage Slayer Gang terkejut pada awalnya, dan kemudian wajahnya bingung, selalu merasa bahwa formasi pedang ini tampaknya telah terlihat di suatu tempat. Sementara utusan pembunuh geng terkejut dan curiga, Raja Kera pindah. Dia meninggalkan tombak emas di tangannya, berbalik dengan kecepatan tercepat dan berjalan di belakang geng pembunuh suci, dan lengannya yang tebal dengan kuat menekuk geng pembunuh suci. Utusan pembunuh geng tidak berharap bahwa Raja Kera akan berani melakukan tindakan bunuh diri seperti itu, dan dia tertangkap basah untuk sementara waktu, dan tubuhnya dengan kuat tertekuk oleh lengan Raja Kera dan tidak bisa bergerak. Binatang buas, kamu menginjak kuda untuk mati. Gang Slayer sangat marah, berusaha membebaskan diri dari belenggu Raja Kera, dan mengangkat pedang Tian Huang untuk memenggal punggung Ratu Kera. Raja Kera menabrak pedang, dan luka besar ditabrak oleh pedang Tian Huang di belakang punggungnya, darah mengamuk dengan liar. Tapi dia tidak tergerak, darah benar-benar membangkitkan keganasan Raja Kera, membuat api perak yang membakar seluruh tubuhnya lebih bergejolak. Raja Kera mengerahkan kekuatannya sendiri sampai ekstrim, lengannya menempel di pinggang dan perut bijak dipenggal seperti penjepit besi, dan berteriak dengan panik pada Landen Sen, kakak kedua, manfaatkan ini. Ratusan ilmu pedang, bunuh. Mata Landen Sen meledak, dan dia menuangkan banyak kekuatan jiwanya ke dalam cahaya pedang 5 warna di depannya, mendesak formasi pedang 100 kekuatan ke ekstrim. Cahaya pedang 5 warna yang tak berujung dengan cepat menyatu menjadi pusaran bintang besar, dan cahaya pedang 5 warna yang pekat ditransmisikan melalui pusaran, dan menabrak pemenggal suci dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Mustahil, itu sebenarnya Slaughter Immortal Sword Klasik. Melihat pusaran bintang yang terkena Landen Sen dengan cepat mengenai, wajah Sage Slayer akhirnya berubah, dan pikirannya tiba-tiba menjadi ngeri. Raja Kera melenturkan tubuhnya dengan kuat, dan utusan pembunuh geng tidak bisa dihindari untuk sementara waktu. Dalam kecemasan, dia harus menyemburkan darah, berubah menjadi lightsaber emas besar, dan mengenai pusaran bintang-bintang. Bum bum bum. Suara ledakan keras itu seperti langit dan bumi retak, dan dasar laut sepertinya hancur, lampu pedang 5 warna langit hampir merobek segalanya. Jangan membeku di tempat, memulai serangan dengan cepat, dan bantu Ape King dan Brother Landen Sen. Xia Linger berteriak keras, dan membaca mantra dengan Xia Saner, memukul pusaran air putih, dan menuju ke arah Gang Slayer. Seng Xiu juga membuat keputusan yang menentukan. Pria perunggu emas berkepala 3 yang berkepala 3 melemparkan 6 harta abadi di tangannya pada saat yang sama, dan menembak mereka semua di Gang Slayer. Para beku yang lain juga mencoba yang terbaik untuk melancarkan serangan sengit terhadap pemenggalan suci. Tepat ketika para biarawan meluncurkan serangan mereka dengan panik. Raja 9 kepala telah pindah ke posisi aman di belakangnya, dan melepaskan kotak kayu emas yang telah dibawanya di punggungnya. Buka kotak kayu, ada busur dan anak panah berbentuk naga emas di dalam kotak kayu, yang melepaskan streamer brilian dan tekanan hati. Ini adalah busur naga leluhur. Raja berkepala 9 itu mengambil busur dan menembakkan panah, dan kesadaran ilahinya dengan kuat mengunci utusan bijak yang membunuh yang berada di pusat ledakan. Bab 3904 Stop Him. Raja berkepala 9 berguling ke langit dengan cahaya keemasan, dan menuangkan vitalitas dan kekuatan jiwa dari seluruh tubuhnya ke bau ilahi naga leluhur di tangannya, wajahnya sangat mengerikan. Mengaum. Tiba-tiba, nyanyian naga yang agung dan berat terdengar melalui dasar laut, seperti menusuk batu yang retak keemasan, dan gerakan besar itu membuat seluruh dasar laut meraung dan bergetar. Busur ilahi naga leluhur di tangan Raja berkepala 9 melepaskan aura besar dan menakutkan, dan rasa paksaan tercekik menyapu seluruh, membuat orang meledak ke dalam darah dan menyeramkan. Berdengung. Ketika Raja berkepala 9 terus mendapatkan momentum, mulut, hidung dan telinganya dipenuhi dengan banyak darah, dan panah Dewa Naga Leluhur meledak dengan cahaya keemasan, dan cahaya keemasan yang kuat secara bertahap menutupi semua pemandangan di sekitarnya. Pada saat yang sama, Holy Slayer Gang dipukul oleh pusaran bintang yang ditembakkan oleh Landen Sen dengan 100 susunan pedang penyulingan, vortex bintang menerobos angin emas yang terkondensasi pada permukaan pembunuh suci seperti gergaji mesin, membawanya kekuatan teror yang tak terbayangkan menghantam tubuhnya. Ledakan. Raungan besar terdengar seperti petir di langit yang cerah, dan orang bijak yang terbunuh membuat wajahnya sangat berubah, dan mulutnya membuat raungan yang keras. Energi menakjubkan dari pusaran bintang benar-benar menembus tubuh emas Holy Slayer dengan kekuatan kehancuran, dan kemudian langsung meledak, berubah menjadi cahaya pedang 5 warna yang tak berujung yang menelan tubuh Holy Slayer. Cahaya pedang terus membelah dan meledak, dan tubuh Gang Slayer tercabik-cabik oleh cahaya pedang, menyebabkan banyak luka, dan daging dan darah terbang seperti mata air darah. Tidak peduli seberapa menakjubkan kekuatan pertahanan utusan Saint Slaying, dia harus mengupas kulit formasi pedang 100 kekuatan Landen Sen di depan. Sebelum Holy Slayer Gang punya waktu untuk bernafas dan berjuang, serangan sejumlah besar biksu surgawi dalam pasukan gabungan menghantam Holy Slayer Gang seperti gunung, menyebabkan tubuhnya yang sudah terluka terkena lagi, dan tubuhnya berdarah dan mengerikan. Raja Kera juga terpengaruh sebagian, tetapi dengan pembunuh geng di depannya, luka-lukanya tidak terlalu serius.
sekelompok ikan lain-lain berani menyakitiku, aku pasti akan memecah mayatmu menjadi potongan-potongan. Ini adalah pertama kalinya utusan bijak yang terbunuh menderita kehilangan begitu besar. Qi Qiao tiba-tiba menjadi marah, dan mulutnya mengeluarkan raungan histeris. Utusan pembantaian yang ternoda darah itu membakar vitalitasnya sendiri dengan segala cara, menggulung angin keemasan seperti tornado, dan membebaskan diri dari belenggu Raja Kera, dan menggerakkan pedang Tianhuang di tangannya untuk membunuh Raja Kera. Kakak, berhati-hatilah. Landen Sen membuka matanya lebar-lebar dan meraung. Dia awalnya berpikir bahwa Holy Slayer telah bertahan dari serangan seperti itu, belum lagi bahwa dia akan menderita cedera fatal, dan mobilitasnya akan sangat berkurang. Dia tidak pernah berharap bahwa orang ini bisa meluncurkan serangan balik begitu cepat. Tepat pada saat kritis ini. Tidak jauh dari dasar laut, cahaya keemasan tiba-tiba naik, yang langsung membangkitkan kewaspadaan pembunuh geng. Apa? Di antara kilat dan batu api, utusan pembunuh geng tiba-tiba merasakan tekanan spiritual mencekik yang mencekik menguncinya, langsung membuatnya menyeramkan. Utusan Sage Flying Utvoice sangat kaya dalam pengalaman bertempur, perasaan paksaan ini membuatnya merasa canggung. Dia dengan cepat melihat sekeliling, berfokus pada Raja berkepala 9 yang sedang melengkungkan busur dan panahnya tidak jauh. Ini sebenarnya adalah harta peri-peri tingkat roh. Merasakan napas agung yang dilepaskan oleh busur ilahi naga leluhur, Sage Slayer terkejut, dan secara naluriah merasakan bahwa kekuatan panah yang hendak ditembak oleh Raja 9 berkepala akan menakjubkan. Telah berada di dunia nyata begitu lama, itu adalah pertama kalinya dia melihat harta peri tingkat roh yang utuh. Ancaman besar membuat utusan pembunuh geng segera meninggalkan Raja Kera. Seluruh orang itu seperti badai emas, terbang menuju Raja 9 berkepala tidak jauh, mencoba untuk mencegah Raja 9 berkepala dari terus mendesak naga ilahi naga leluhur. Tidak, hentikan dia. Raja Kera akan berpisah, berteriak dengan keras, membuang tombak emas di tangannya dengan seluruh kekuatannya, dan menusuk punggung utusan suci itu. Landen Sen, setelah menggunakan formasi pedang 100 kekuatan, sangat berkurang dengan menarik kekuatan jiwanya, dia menghabiskan kekuatan terakhirnya dan melemparkan kapak Xuan Hua. Melihat tombak berkuda dan kapak beterbangan di belakangnya, utusan Sage Flying mendengus dingin, melambaikan pedang Tianhuang di tangannya, dan membuat tebasan angin puyuh. Dengan suara, dentang, pedang Tianhuang menghancurkan tombak emas Raja Ape dan kapak Landen Seng Xuan Hua menjauh, dengan mudah menentang serangan keduanya. Pada titik kritis, pertunjukan dewa di depan Raja berkepala 9 melangkah maju dan bergegas maju terlebih dahulu. Pria perunggu emas berkepala 3 dan 6 lengan mengacungkan 6 senjata ajaib di tangannya, mencoba untuk memblokir aksi Gang Slayer. Pergi. Utusan Gang Slayer mengayunkan pedang dengan wajah brutal, dan petak besar cahaya pedang emas menelan Seng Xiu. Bum bum bum. Dalam ledakan cahaya spiritual yang memekakkan telinga, sosok tembaga emas meledak, Seng Xiu langsung dipukul kembali ke bentuk aslinya, dan dagingnya dihujani oleh cahaya pedang, dan darah serta dagingnya terbang melintas. Utusan pembunuh geng merupakan tebasan lain, dan bilah pedang Tianhuang berhamburan keluar dari cahaya pedang emas besar, menyerang Giok Raksa, Xialinger, Siasaner dan banyak biksu lainnya yang datang untuk mendukung. Raksasa Valkyrie yang bergegas ke garis depan segera dipukul kembali ke bentuk aslinya, tubuhnya hampir terkoyak oleh cahaya pedang emas, dan darah melonjak. Xialinger dan Siasaner bahkan lebih terluka parah, tubuh ramping mereka diledakkan dengan banyak luka, dan mereka pingsan di tempat. Bahkan banyak pembudidaya surgawi ditelan oleh cahaya pedang, dan dewa-dewa mereka dihancurkan. Utusan pembunuh geng dengan mudah menerobos pengepungan para biarawan dan dengan cepat mendekati Raja berkepala 9. Berhenti. Melihat situasinya genting, mata Landen Sen akan terbelah, dan dia membalik tangannya dan mengeluarkan jimat peri hitam dari cincin penyimpanan, yang merupakan 7 pesona jahat. Sebelumnya, dia telah mendapatkan cincin penyimpanan utusan Saint Sein, yang berisi 37 paku jahat. 7 paku roh jahat adalah mantra yang menyelamatkan jiwa yang diberikan kepada beberapa utusan suci oleh pemimpin 3 orang suci, dan mereka berguna pada saat ini. Tanpa ragu-ragu, Landen Sen menghancurkan 7 paku roh jahat di tangannya untuk membangkitkan. Memanggil. Ditemani oleh suara yang sangat tajam menerobos udara, 7 paku roh jahat membawa cahaya hitam yang mengepul, mengenai jantung utusan suci. 7 paku roh jahat. Utusan Saint Flying Saint merasakan duri di punggungnya, dan ketika dia menjelajahi pengetahuan rohaninya, dia menemukan bahwa itu adalah 7 paku roh jahat, dan kulitnya tiba-tiba berubah. 7 jimat pahat roh jahat mengandung kekuatan kutukan yang kuat. Gang Slayer tidak berani menerimanya, jadi dia hanya bisa berbalik secepat mungkin, memegang pedang Tianhuang dengan kedua tangan, bertujuan menyerang 7 paku roh jahat dengan pedang brutal. Diretas. Dengan ledakan yang keras, pedang Tianhuang yang membawa cahaya keemasan Seng Ruo Liang mengenai 7 paku dewa. Setelah menemui jalan buntu, ketujuh paku dewa itu akhirnya hancur. Ledakan itu terdengar memekakkan telinga, dan Sage Slayer Gang menerima 7 paku jahat Landen Sen. Namun, tujuan Landen Sen bukan untuk membunuh pembunuh geng, tetapi untuk menunda waktu untuk Raja 9 Kepala.
Berkat Landen Sen dan semua biksu yang membeli waktu untuk Raja Berkepala Sembilan, pada saat ini, Raja Berkepala Sembilan akhirnya menembakkan panah naga leluhur. Panah Dewa Naga Leluhur, hancurkan dia. Cahaya yang sangat terang menutupi segala sesuatu di sekitar. Bab 3905, I Will Never Let You Die. Panah berbentuk naga terbang hampir dengan kecepatan teleportasi, dan suara gemuruh naga yang agung mengguncang dasar laut. Suara itu hampir menembus gendang telinga, dan kekuatannya luar biasa. Cahaya kuat yang dilepaskan oleh panah menyebabkan semua beku untuk sementara kehilangan penglihatan mereka. Fluktuasi energi yang menakutkan, Gang Saint Slayer yang ketakutan mengambil udara dingin. Xuan Xiansu, seni pedang panik. Dalam kepanikan, utusan pembunuh geng bereaksi dengan cepat, menyemprotkan banyak darah yang melekat pada pedang Tian Huang di tangannya, mencubit kedua tangannya dengan kecepatan tercepat, dan menampilkan panik sword art. Di antara cahaya listrik dan batu api, pedang Tian Huang terbelah menjadi pedang besar yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi lapisan jaring pedang emas, menyerang panah Dewa Naga Leluhur seperti gelombang besar, mencoba melawan kekuatan panah dengan kekuatan sihir terkuat. Bum bum bum. Jian Wang berlari ke panah Dewa Naga Leluhur dari depan, dan gerakan itu seolah-olah galaksi hancur dan matahari dan bulan runtuh. Dasar laut tampak terbalik, dan semua beku mundur oleh energi ledakan. Saya harus mengatakan bahwa Sage Slayer ini memang kuat, dan seni pedang panik yang telah dipukul dengan semua kekuatannya benar-benar menemui jalan buntu dengan Dewa Naga Ancestral Arrow untuk beberapa napas. Tapi setelah beberapa napas waktu, panah Dewa Naga Leluhur menembus jaring pedang dengan kekuatan kehancuran, dan dengan cahaya keemasan yang mengerikan, mengenai dada pembunuh geng. Dengan bunyi, boom, yang mengejutkan, arrow Dewa Naga Leluhur menembus ke dalam dada selas utusan suci, menusuk dadanya melalui lubang darah berlubang yang mengerikan. Retak yang mengerikan itu terdengar satu demi satu. Apa? Jeritan yang menusuk jantung terdengar dari Sage Flying Angel, dan sejumlah besar darah memuntahkan dari luka, membuat air laut di sekitarnya merah, dan napas dengan cepat melemah. Mustahil. Saint Flying Saint membuat matanya bulat, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Aku bahkan tidak bisa bermimpi bahwa aku akan terluka oleh harta abadi tingkat roh. Utusan yang membunuh pedang itu memiliki rasa ngeri yang kuat pada kekuatan busur dan anak panah. Faktanya, busur ilahi naga leluhur Raja Berkepala Sembilan berbeda dari triseri abadi tingkat jilin lainnya. Harta ini menyegel gumpalan tekad naga leluhur primordial sebagai roh instrumen, dan kemampuannya jauh melebihi roh instrumen biasa. Meskipun utusan Sage Flying memiliki kualitas fisik yang sangat tinggi, ia adalah tubuh manusia, dan dibandingkan dengan Raja Naga Platinum setelah transformasi, ia hanya setengah kati. Panah leluhur naga leluhur dapat membuat tubuh Raja Naga Platinum berada di ambang kehancuran, dan itu secara alami dapat menghancurkan sebagian besar hidupnya. Bunuh dia sekarang. Raja Kera berteriak keras dan bergegas menuju Saint Slayer yang terluka parah dengan kecepatan tercepat. Di sekitar dasar laut, para biarawan abadi yang masih memiliki energi yang cukup untuk menyatukan satu demi satu, dan meluncurkan serangan ke arah Gang Slayer. Bum bum bum. Ledakan kekuatan gaib meledak satu demi satu. Utusan yang membunuh bijak itu benar-benar dihapuskan oleh Dewa Naga Leluhur kali ini, dan luka-lukanya sangat parah sehingga agak sulit untuk memegang pedang, jadi dia harus mengkonsumsi vitalitasnya dan melontarkan hembusan angin untuk menahan serangan para biarawan. Landen Senqiang dengan cepat datang ke sisi Raja Berkepala Sembilan. Raja Berkepala Sembilan menggunakan busur ilahi naga leluhur, melelahkan vitalitas dan kekuatan jiwanya, dan bahkan vitalitasnya mulai mengalir dengan cepat, dia menarik napas terakhirnya untuk mencegah dirinya pingsan. Saudaraku, tunggu. Landen Sen mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menembus cahaya langit yang mengkilap ke dalam tubuh Raja Berkepala Sembilan, tetapi dengan sedikit efek. Setelah melihat ke dalam tubuh Raja Berkepala Sembilan, hati Landen Sen terasa dingin. Kerusakan internal Raja Berkepala Sembilan sangat serius, dan telah mencapai titik di mana ia tidak dapat diobati. Napasnya sendiri juga sangat lemah, seolah-olah lampu habis. Sebelum di Gunung Huaguo, Raja Berkepala Sembilan pernah menggunakan leluhur ilahi naga leluhur, menghabiskan banyak vitalitas dan kekuatan jiwa. Meskipun biji teratai dari Snow Lotus dilintai kemudian digunakan untuk mengisi kembali kekuatan jiwa yang rusak, vitalitas yang rusak tidak dapat sepenuhnya pulih. Sekarang kurang dari setahun kemudian, Raja Sembilan Kepala sekali lagi menggunakan busur ilahi naga leluhur, dan serangan balasannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Tidak mungkin lagi mengobati kerusakan internal Raja Berkepala Sembilan dengan metode biasa. Kakak, kamu. Tinggalkan aku sendiri, cepatlah. Untuk membunuh utusan itu. Raja Berkepala Sembilan tahu kondisi fisiknya, dan dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk meraih jubah Landen Sen, dan nadanya sangat lemah. Jika aku tidak peduli denganmu, kamu akan mati. Jangan khawatir, saudaraku, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati. Landen Sen mengertakkan gigi dan mengeluarkan biji teratai dari Snow Lotus dilintai dari cincin penyimpanan, membungkusnya dalam awan cahaya langit, dan mengirimkannya ke mulut Raja Berkepala Sembilan.
Dengan suara, bang, teredam, biji teratai salju dari lintai Snow Lotus di dalam perut Raja Berkepala Sembilan melepaskan lautan energi vital, yang dengan cepat menembus ke anggota tubuh Raja Berkepala Sembilan, dengan cepat mengisi kembali kekuatan jiwa yang kelelahan. Raja Berkepala Sembilan melepaskan cahaya putih besar di seluruh tubuhnya, dalam waktu kurang dari 10 napas, rohnya yang sangat rusak sudah pulih, tetapi vitalitasnya belum pulih banyak. Mungkin Raja Berkepala Sembilan telah mengambil biji lotus lintai Sausurea sekali, dan efek dari mengambilnya lagi akan sangat berkurang. Landen Sen tidak ingin melihat saudara laki-lakinya yang saleh menderita kerugian sebesar itu, dan sekali lagi mengeluarkan kotak giok dari cincin penyimpanan dan buru-buru membukanya. Kotak giok berisi buah peri yang berbentuk seperti labu, hangat dan lembab seperti batu giok, melepaskan cahaya putih yang menyilaukan dan vitalitas bersih, itu adalah buah ginseng. Pada awalnya, Landen Sen mendapat 2 buah ginseng di Wusuangguan. Dia pernah mengambil satu, tetapi dia masih menyimpan satu. Energi vital yang terkandung dalam buah ginseng sudah cukup untuk mengisi kembali vitalitas yang rusak dari Raja Berkepala Sembilan. Landen Sen segera memotong buah ginseng menjadi 2 dan memberikannya kepada Raja Berkepala Sembilan untuk makan. Ini adalah Raja yang berkepala 9 merasakan energi yang mengalir dari buah ginseng, dan terkejut, tetapi ragu-ragu. Meskipun buah ginseng tidak dapat diidentifikasi, Raja Berkepala 9 bisa menebak bahwa nilai buah peri ini tidak kecil. Jangan banyak bertanya, telanlah dengan cepat. Desak Landen Sen. Ini baik. Raja Berkepala 9 menjawab dengan suara berat, menelan setengah dari buah ginseng. Ledakan. Sebuah ledakan tumpul terdengar dari perutnya, dan bubur ginseng yang telah ditelan di perutnya berubah menjadi energi yang sangat murni yang menembus ke anggota badan Raja Berkepala 9. Raja Berkepala 9 penuh dengan otot dan pembuluh darah, dan energi vitalitas murni mengisi darah dan daging, tulang, meridian, dan organ-organnya. Cahaya putih yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, dan vitalitas yang kelelahan di tubuhnya dengan cepat diisi kembali. Apa ini? Tiba-tiba, Raja Berkepala 9 itu bersemangat dan merasa luar biasa. Landen Sen benar-benar lega melihat bahwa Raja Berkepala 9 itu pulih dengan baik. Pertempuran berlanjut, Raja Kera memimpin sekelompok biksu surgawi untuk terus menyerang Sage Slayer Gang. Selain Sage Gang terluka parah. Setelah menelan beberapa pil, ia menggunakan kekuatan sihir pertahanan untuk menghadapi serangan para biksu. Bahkan jika utusan Sage Slayer terluka serius, para biarawan seperti Ape King tidak akan bisa mengalahkan orang ini untuk sementara waktu. Lan Xianer memindahkan biksu yang terluka serius ke bagian belakang medan perang, termasuk Xialinger dan Xia Saner yang pingsan, dan Yu Luoxia dan Seng Xiu juga sangat terluka. Landen Sen buru-buru datang ke belakang medan perang, dan sisa setengah dari buah ginseng diumpankan keempat. Berkat vitalitas yang sangat besar dari buah ginseng, cedera mereka berempat dengan cepat pulih dan keluar dari bahaya. Setelah melakukan hal-hal ini, Landen Sen sendiri mengambil biji teratai dari lintai Snow Lotus. Benih lotus itu efektif, dan kekuatan roh Landen Sen overdrawn dari penggunaan formasi pedang ratusan penyulingan dengan cepat pulih, namun, ia memulihkan banyak vitalitas dan kekuatan spiritual kacau. Landen Sen langsung bangkit dengan darah, dan bergegas menuju Gang Slayer yang terluka parah.